untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-18. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ia meminta kepada Tuhan Yesus agar saudaranya membagi warisan dengan dia. Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang ia minta, tetapi malahan Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan kepadanya. Saudara yang telah mengangkat saya menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dengan pertanyaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan orang itu dan kita semua bahwa hal yang menjadi urusan dan tanggung jawab manusia tidak perlu mesti melibatkan Tuhan. Urusan manusia haruslah menjadi urusan manusia. Urusan Tuhan tetap menjadi urusan Tuhan. Bagian manusia tetap menjadi bagian manusia. Bagian Tuhan tetap menjadi bagian Tuhan. Tidak semua urusan manusia harus melibatkan, mengganggu, dan merepotkan Tuhan. Kita harus tahu diri dan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak akan menjadi matang dan dewasa bila segala sesuatu harus bertanggung kepada Tuhan dan sesama. Apabila kita harus mengurus diri sendiri dan mengatur hal-hal yang tertentu di dunia ini, maka kita akan menjadi matang dan dewasa serta menjadi lebih bertanggung jawab di dalam hidup. Hal yang terpenting di sini adalah kita mengatur dengan baik dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pada saat kita tidak lagi dapat mengatur dengan baik dan kita tidak lagi bekerja dengan tanggung jawab, kita tidak boleh mati-matian hanya mengandalkan diri sendiri. Kalau kita tidak lagi mampu mengatur dengan baik dan tidak lagi sanggup bekerja dengan baik, kita harus keluar dari diri untuk mencari solusi di luar diri kita. Kita baru dari diri karena pada saat kita sendiri tidak mampu, kemampuan kita ada di luar kita, yakni pada Tuhan dan orang-orang lain. Karena itu, pada saat kita sendiri tidak berdaya, janganlah kita menjadi orang yang tertutup dan menutup diri terhadap di luar dunia luar, terhadap orang lain dan terutama terhadap Tuhan sendiri. Keterbatasan atau ketidakmampuan diri harus mendesak dan mendorong kita untuk mencari Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya bergantung pada kekayaan itu." Tuhan Yesus tentu tidak melarang kita dan siapapun untuk menentukan harta kekayaan yang cukup untuk hidup. Bagaimanapun, hidup kita tetap memerlukan harta kekayaan. Hidup tanpa harta kekayaan adalah mustahil. Harta kekayaan adalah pendukung utama bagi kehidupan. Dengan harta kekayaan, kita dapat menentukan dan merasakan hidup yang pantas dan layak. Namun, tanpa harta kekayaan, hidup akan merana dan akan mengalami banyak kesulitan dan penderitaan serta kesengsaraan. Karena itu, kita harus bekerja untuk memperoleh harta kekayaan secukupnya bagi kehidupan kita yang pantas dan layak. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan bahaya ketamakan. Dengan peringatan ini, Tuhan Yesus meminta agar kita tidak boleh tamak dan rakus akan harta kekayaan duniawi. Ketamakan atau kerakusan membuat kita tidak lagi melihat jalan-jalan lain untuk kehidupan. Dengan ketamakan atau kerakusan, kita bisa menerapkan prinsip hidup yang salah
yakni hidup ada untuk mengejar harta kekayaan berlimpah-limpah tanpa memperdulikan kepentingan hidup orang lain. Hidup untuk memperoleh dan memiliki harta kekayaan berlimpah tanpa memperdulikan kepentingan hidup orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menurut Tuhan, hidup tidak bergantung dari harta kekayaan. Kita boleh dan bahkan harus memiliki banyak harta kekayaan. Namun, hidup tidak hanya terdiri dari kekayaan. Kehidupan terdiri dari banyak aspek dan harta kekayaan hanya menjadi salah satu aspek atau segi dari kehidupan. Karena itu, kita hendaknya tidak mengorbankan banyak aspek atau segi lain dari kehidupan hanya karena harta dan demi harta. Jika kita mengorbankan aspek-aspek lain dari kehidupan kita, akan menjadi tidak sehat dan tidak seimbang. Tidak sedikit orang yang sombong dan angkuh dan bahkan menjadi sangat egois dan apatis terhadap orang lain. Justru karena orientasi dan fokus yang berlebihan terhadap harta kekayaan. Tidak sedikit orang menjadi korban dari kerasukan dan ketamakan akan harta kekayaan. Karena itu, kita perlu menjaga harmoni atau keseimbangan dalam hidup. Kunci utama dari harmoni atau keseimbangan itu dalam hidup adalah relasi dan komunikasi dengan Tuhan dan sesama. Relasi dan komunikasi dengan Tuhan akan menyadarkan kita akan makna dan tujuan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini bertujuan untuk mencapai dan mengalami kesejahteraan, kegembiraan, dan kebahagiaan hidup bagi yang bersifat temporal maupun yang bersifat tetap. Melalui relasi dan komunikasi dengan Tuhan, kita akan selalu menyadari, mengetahui, dan mewujudkan makna dan tujuan hidup seperti ini. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, selain relasi dan komunikasi dengan Tuhan, kita perlu membangun dan mengembangkan relasi komunikasi dengan orang lain. Hal ini dikehendaki dalam relasi dan komunikasi dengan orang lain adalah membagi rezeki, harta kekayaan kita dengan orang lain. Harta kekayaan adalah karunia Tuhan bagi banyak orang. Tentu karena kerja keras atau karena manajemen hidup yang baik, ada di antara kita menerima dan memperoleh lebih banyak karunia dari Tuhan daripada orang lain. Namun, kelebihan karunia dari Tuhan yang ada pada kita mesti juga dibagikan kepada orang lain, agar turut dinikmati oleh orang lain. Kelebihan kita pasti tidak terlalu diperlukan lagi bagi kita. Namun, kelebihan amat berguna bagi orang lain yang banyak mengalami kekurangan dalam hidup. Apa yang tidak lagi bermanfaat bagi kita sendiri, karena kelebihan pasti masih amat berguna bagi orang lain yang mengalami banyak kekurangan dalam hidup. Berikut ini contoh cerita ilustrasi dari bacaan Injil kita pada hari ini. Nasruddin terkenal amat rakus atau tamak. Menjelang kematiannya, ia amat sekarat dan mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Anak sulungnya datang mendekat dan mencoba bertanya, "Ayah, mungkin ada sesuatu yang ingin ayah katakan." "Tidak ada, anakku. Tetapi aku tidak mau menutup mataku." "Kenapa begitu, ayah?" "Ketika aku terakhir kali singgah di rumah nenekmu, aku gagal mencicipi potongan daging yang disuguhkan kepadaku. Mengapa ayah tidak langsung mengambil daging itu?" "Tidak mungkin, anakku. Di tanganku masih terdapat sepotong daging. Mengapa daging di tangan tidak segera dimasukkan ke dalam mulut?"
Tidak bisa juga anakku. Dalam mulutku masih terdapat sepotong daging. Loh, mengapa daging dalam mulut itu tidak segera ditelan? Mustahil anakku. Di tenggorokanku masih terdapat pula sepotong daging yang lain. Lalu, mengapa ayah tidak teruskan daging di tenggorokan itu ke perut? Juga amat sulit anakku. Di perutku juga masih ada sepotong daging. Ya ayah, gampang toh. Sudah sampai di perut, buang saja ke WC. Aduh anakku, tetap juga ada kesulitan karena WC juga sudah penuh. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, harta kekayaan dalam berbagai bentuk akan menyusahkan diri sendiri dan membawa persoalan bagi orang lain. Bila kita memiliki niat yang rakus atau tamak, dengan kerakusan atau ketamakan kita dapat mempersulit diri dan menyusahkan orang lain. Oleh sebab itu, bila kita memiliki harta kekayaan, apabila sampai berlebihan, kita hendaknya rela membagi harta kekayaan itu dengan orang lain. Harta kekayaan adalah berkat atau pemberian Tuhan bagi kita untuk kesejahteraan kita sendiri dan kesejahteraan sesama. Kita akan mengalami kesejahteraan itu bila kita tidak hanya menikmati sendiri harta kekayaan pemberian Tuhan itu, melainkan juga membagi-baginya dengan sesama kita. Semoga homili yang kita dengar dapat bermanfaat bagi kehidupan rohani kita dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga, amin.